Salam Rahajeng Rahayu, selalu dalam tuntunan dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam kebaikan, namo budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Warganet yang berbahagia dimanapun berada, kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang bab dalam, yaitu permohonan Ki Patih Wulung untuk menempatkan raja di Bali. Kedatangan Empu Dwi Jaksara di Bali bersama putranya Ki Patih Wulung untuk melaksanakan yatnya di Prahyangan telah berjalan dengan baik, namun dirasakan keadaan belum aman dan keadaan terasa masih sepi karena belum ada raja yang memimpin dan mengatur Bali. Setelah pemberontakan Tokawa dan Makambika dapat dipatahkan sebagai pejabat penguasa Bali, Ki Patih Wulung mengambil inisiatif untuk mengadakan musyawarah dengan Kiai Padang Subadra, Sangkul Putih, Kiai Kepasakan, Kiai Pemacakan, dan keluarga lainnya untuk merundingkan masalah belum adanya pemimpin di Pulau Bali. Dicapai keputusan bahwa Ki Patih Wulung akan diutus ke Majapahit bersama dengan para saudaranya Kiai Pemacakan, Kiai Kepasakan, dan Kiai Padang Subadra untuk menghadap dan memohon janji Patih Gajah Mada dahulu untuk memberikan seorang raja di Bali. Tidak diceritakan perjalanan ke Jawa setelah tiba di Majapahit dan mendapat restu. Utusan Bali menghadap Raja Tribuana Tunggadewi ketika itu. Beliau sedang dihadap oleh para menteri di Balairum. Utusan dari Bali dipersilakan duduk oleh Mahapatih Gajah Mada dan disapa, "Hai Adina Patih Wulung dan saudara sekalian, apa maksud kedatangan Adina menghadap raja?" Jawab Ki Patih Wulung, "Daulat Gusti Patih, oleh karena Pulau Bali pada saat ini merasa sepi, belum ada yang memimpin Bali, untuk itulah kami datang menghadap Maharaja." Jawab Mahapatih Gajah Mada, "Hai Dinda Patih Wulung, kalau demikian permohonan Dinda akan kukabulkan. Raja Putri
merestui permohonan utusan Bali seraya bersabda, "Hai kamu Patih Hulung, permohonanmu ku kabulkan, kembalilah kalian ke Bali. Seorang raja yang akan menjadi junjungan rakyat Bali segera datang. Tetapi pesanku, kalian jangan lupa memelihara pura kahyangan di Bali sesuai dengan tugas kalian. Seketurunan Gajah Mada menugaskan Ki Patih Hulung untuk tetap menduduki jabatan yang kosong sementara agar Bali menjadi aman. Demikian sabda raja dan tugas dari Gajah Mada. Ki Patih Hulung mengaturkan sembah sambil menyatakan kesediaannya, lalu mohon diri kembali ke Bali. Tak diceritakan bagaimana perjalanan Ki Patih Hulung dan rombongan pulang dan tiba di Bali dengan selamat melanjutkan tugas yang ditugaskan Raja Majapahit. Sekarang akan saya bacakan Danghyang Kepakisan leluhur keturunan Ide Dalam di Bali. Tersebutlah Ampu Tanuhun, putra dari Ampu Bajra Satwa atau cucu dari Ampu Witadharma, yang berdiam di Pulau Jawa dan menganut ajaran Buddha, mempunyai kepandaian dan kesaktian yang sama dengan ayahnya. Beliau memiliki 5 orang putra yang terkenal dengan sebutan Pancaresi atau Pancatirta, yaitu Ampu Ganijaya, Ampu Sumeru, Ampu Gana, Ampu Puturan, dan Ampu Barada. Semua putra beliau ini di kemudian hari datang ke Bali, kecuali Ampu Barada masih menetap di Jawa. Di kemudian hari, keturunan Ampu Barada juga datang ke Bali, yaitu keturunan yang sekarang menjadi keturunan Ide Dalam, Brahmana, dan lainnya di Bali. Ampu Barada di Jawa menjabat sebagai Bagawanta Raja Airlangga di Kerajaan Kediri, Barapeseraman di Pura Tujung Sari, Lemah Tulis, Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah seorang Brahmana yang menguasai ilmu ketajaman batin dan kesaktian seperti ayahnya, serta menerima berkah dari Yang Kuasa berupa kemampuan untuk mensucikan, bagaikan pengobatan untuk Tribuana, salah seorang putra beliau yang terlahir melalui keutamaan yoga samadhi dan keluhuran batin sehingga diberi nama Ampu Bahula. Bahula artinya utama, maksudnya keutamaan dan ketinggian batin seorang Brahma seperti ayahnya. Ampu Barada berhasil menaklukkan seorang janda sakti Randeng Jirah, janda di desa Jirah yang sangat ditakuti semua orang karena mempunyai dan mempergunakan ilmu hitam. Ampu Barada dapat menaklukkan Randeng Jirah dengan cara menikahkan putranya Ampu Bahula dengan putri Randeng Jirah yang bernama Nidyah Ratna Manggali. Perkawinan ini sebagai suatu siasat untuk mengatasi kesaktian Randeng Jirah dengan mengetahui rahasia kesaktiannya. Dengan membaca lontar kesaktian tanpa diketahui, buah dari perkawinan mereka lahir seorang putra bernama Ampu Tantular atau Ampu Wira Angsoka Nata yang mahir dalam segala ilmu. Tidak ada duanya dalam ilmu kependetaan serta cakap dalam bertutur kata. Putra lainnya adalah Ampu Chandra yang kemudian menurunkan Brahmana Kling, yang kemudian diberi gelar Ide Dalam Side Karya oleh Ide Dalam Watu Reko. Ampu Tantular mempunyai 4 anak, semuanya laki yang mahir dalam segala ilmu, yaitu tertua bernama Danghyang Panawasikan, adiknya Danghyang Sidimantre, Danghyang Asmaranata, dan yang bungsu bernama Danghyang Kepakisan. Danghyang Panawasikan menurunkan 2 putra, yaitu Danghyang Jayarambat dan Danghyang Subali, yang datang ke Bali bersama Ide Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan sebagai Bagawanta kerajaan. Danghyang Jayarambat mempunyai putra angkat dan kemudian menurunkan keturunan Tirta Harum di Bali.
Dan Hyang Sidimantra datang ke Bali karena putra beliau Sang Bang Manik Angkeran yang mempunyai kesenangannya berjudi di Besakih telah memotong ekor naga Besukih sehingga dimusnahkan menjadi abu. Kedatangan sang ayah untuk memohon pengampunan dan dikabulkan oleh naga Besukih. Manik Angkeran lalu mengabdi di Besakih dan mempunyai putra yaitu Ide Banyak Wide yang kembali ke Jawa, Ide Tulus Dewa dan Ide Waya Baya dan Sira Manikan. Ide Tulus Dewa menurunkan keturunan Arya Bang Sidemen yang banyak bertugas di Pura Besakih. Ide Banyak Wide yang sempat ke Jawa, dan di Bali menurunkan keturunan Arya Bang Pinatih, dan Ida Waya Baya menurunkan keturunan Arya Bang Waya Baya. Diceritakan keturunan Sang Bang Manik Angkeran selanjutnya menjadi kesatria dan berkiprah dalam percaturan kerajaan di Bali. Ide Tulus Dewa mempunyai 3 orang putra bernama Ide Penataran, Ide Toh Jiwa, dan Ide Singharsa. Ida Penataran kemudian menjadi seorang kesatria bernama I Gusti Anglurah Kacang Dawe yang tinggal di Kacang Paos. Selanjutnya mempunyai putra bernama I Gusti Anglurah Sidemen atau Kiai Anglurah Singharsa yang tinggal di Sidemen Karangasem untuk mendekatkan tugas untuk menjaga Pura Besakih dan desa di sekitarnya. Keturunannya selanjutnya menurunkan keturunan Arya Bang Sidemen di Bali. Diceritakan Ide Banyak Wide yang kembali ke Jawa bertujuan untuk mencari kakeknya dan Hyang Sidimantra di Daha Jawa, tinggal di Peselaman Empu Sedah dan berkenalan dengan putri Ki Arya Beletung bernama I Gusti Ayu Pinatih serta mau menikah secara nyantana, sehingga sekarang menjadi kesatria dan bernama Arya Banyak Wide dan mempunyai putranya Arya Bang Pinatih yang ikut bersama para Arya mengiringi Ide dalam Sri Aji Kresna Kepaksan datang ke Bali. Pada awalnya Arya Bang Pinatih mendapat tugas berpindah tempat dan akhirnya tinggal di suatu daerah yang kemudian daerah tersebut disebut Desa Pinatih di daerah Badung dan purinya disebut Kertelangu. Arya Bang Pinatih di Kertelangu mempunyai putra bernama Kiai Pinatih Kejot atau Perot. Kiai Pinatih Kejot mempunyai putra Kiai Pinatih Resi dan Kiai Bija. Kiai Bija mempunyai putra salah satunya bernama Kiai Pahah. Kiai Pinatih Resi mengambil putri keturunan Arya Bang Sidemen, kemudian menurunkan putra Kiai Anglurah Agung Mantra dan Kiai Anglurah Made Sakti. Kiai Anglurah Agung Mantra sebagai penguasa Kertelangu kemudian mengambil istri putri dari Ki Dukuh Pahang yang kemudian menimbulkan kesahnya keturunan Arya Bang Pinatih dari Kertelangu. Dan Hyang Asmaranata mempunyai 2 orang putra, Danghyang Angsoka dan Danghyang Nirarta. Dan Danghyang Angsoka mempunyai putra bernama Danghyang Astapaka yang datang ke Bali pada zaman pemerintahan Ide Dalam Watu Renggong dan menurunkan Brahmana Buddha di Bali. Danghyang Nirarta datang ke Bali dengan keluarga dan terkenal dengan nama Pedande Sakti Wawurau yang kemudian menurunkan keturunan Brahmana Siwa di Bali. Danghyang Kepakisan adalah putra bungsu dari Empu Tangkular, seorang pendeta berbudi luhur dan memiliki kesaktian yang tak tertandingi. Beliau sebagai guru sekaligus penasehat Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada memohon kepada beliau agar memberikan seorang putra ksatria yang akan dijadikan raja di Bali sesuai dengan permohonan rakyat Bali. Untuk maksud tersebut, Danghyang Kepakisan melakukan yoga samadhi di Paslaman Taman Sari untuk memohon agar mendapatkan anugerah seperti apa yang diinginkan oleh Gajah Mada. Dalam ritual permohonan tersebut, turunlah seorang bidadari utusan Sang Hyang Indra dan Hyang Kepakisan tidak mampu menahan godaan dan kemudian
Merayu bidadari itu, akhirnya bidadari itu dapat dikuasainya dan berubah wujud menjadi batu yang diletakkannya di bawah pohon nagasari. Dengan kekuatan batin dan yang kepaksan berhasil merayu batu itu, maka keluarlah seorang bayi laki dari dalam batu itu. Setelah sang bayi hadir, batu itu pun kembali ke wujud bidadari dan kembali ke surga. Sang bayi ditinggal oleh ibunya. Hal ini menyebabkan Bathara Indra mengutus bidadari menjadi seekor kijang putih dan seekor burung merak untuk menyusui dan merawat sang bayi. Setelah bayi berusia 7 bulan, kidang dan burung merak memaksa meninggalkan sang bayi ke alam sana. Selanjutnya, sang bayi dirawat dan dibesarkan di Peslaman oleh Dang Hyang Kepakisan. Saat usianya telah mencapai setengah baya sebagai seorang calon kesatria, maka diberikanlah berbagai ilmu untuk bekal untuk di kemudian hari sebagai raja. Demikianlah berkat yoga pemujaan kepada Bathara Surya di Udayana Watu, maka Dang Hyang Kepakisan mempunyai seorang putra, maka diberi nama Sire Wambang Kepakisan karena Sang Hyang Matahari yang selalu dipujanya. Dang Hyang Kepakisan menyetujui permohonan Gajah Mada untuk menobatkan putra satu-satunya, Sire Wambang Kepakisan, untuk menjadi raja di Bali. Sebelum diserahkan, beliau memberikan petuah kepada putranda, "Anakku, janganlah engkau salah terima. Bukan ayah tidak menyayangimu, tetapi karena tidak boleh engkau janji dahulu Gajah Mada memohon seorang putra kesatria. Untuk itulah ayah melakukan yoga samadhi. Lalu lahirlah engkau, sungguh seperti putra ajaran Dharma. Engkau lahir dari batu. Watu berarti perilaku yang taat. Adwa Payana berarti orang yang menguasai jagat. Yoga berarti pertemuan. Karena itu, sekarang engkau seorang kesatria yang lahir dari batu, jadi atas dasar yoga lah, maka engkau menjadi seorang yang taat dan menguasai jagat." Beliau melanjutkan sabdanya, "Demikianlah anakku Wambang, semoga engkau memperoleh kebesaran dan kemuliaan. Atas permintaan Gajah Mada, kuizinkan kau menjadi raja di Bali. Sebenarnya telah lama permohonan ini disampaikan kepadaku, yakni menjadikan engkau seorang kesatria dari keturunan Brahmana. Untuk itu ayah akan membuat upacara penobatanmu menjadi kesatria sesuai petunjuk Pustaka Dharma Sastra. Setelah itu akan kuserahkan engkau kepada Gajah Mada untuk dijadikan raja di Bali sesuai dengan permohonan dan rencananya. Ikutilah perintahku." Sire Wambang Kepakisan menuruti perintah ayahnya dengan mengikuti upacara penobatannya sebagai kesatria utama. Setelah sebagai kesatria, beliau sekarang bergelar Sri Soma Kepakisan. Setelah upacara penobatan sebagai kesatria selesai, Dang Hyang Kepakisan mengantarkan anaknya Sri Soma Kepakisan menuju ke rumah kepatihan Gajah Mada. Amatlah gembira hati Gajah Mada menerima kedatangan dan anugerah yang diberikan kepadanya. Dan Hyang Kepakisan bersabda, "Wahai Paman Patih, inilah hasil permohonan Paman dahulu meminta anakku untuk dijadikan raja di Bali. Sekarang terimalah anakku Wambang Kresna Kepakisan sekarang sebagai seorang ksatria. Selanjutnya terserah sesuai rencana Paman." Demikian sabda beliau, menyerahkan putranya kemudian kembali ke pertapaan. Tersebutlah Sri Soma Kepakisan telah lama berada di rumah Mahapatih Gajah Mada, diberikan pelajaran tentang kesatria untuk menjadi seorang raja. Di kemudian hari, sebelum dihaturkan kepada Raja Majapahit, Gajah Mada menyaksikan sendiri kecerdasan seorang calon raja, sehingga bertambah kuat tekadnya untuk mendapatkan Sri Soma Kepakisan menjadi raja di Bali. Pada hari baik, Gajah Mada mengajak Sri Soma Kepakisan berangkat bersama untuk menghadap Maharaja Majapahit Tribhuwana Tunggadewi. Di hadapan raja, Gajah Mada memohon kepada Maharaja untuk
menobatkan Sri Soma Kepakisan sebagai kepala pemerintahan di Bali. Namun Maharaja bersabda, jangan tergesa-gesa dahulu. Mengapa demikian? Karena masih banyak daerah belum ada pemimpinnya, seperti Blambangan, Pasuruan, termasuk juga Sumbawa. Sebaiknya tunggu dulu jika sudah tersedia semua. Pada saat itulah kita kirimkan ini anak asuhmu Wangbang Kresna Kepakisan. Wajah di sini bersamaku untuk belajar dan mengikuti tingkah laku agar berwibawa di kemudian hari menjadi raja. Jangan kamu syak wasangka mendengar bersama Maharaja. Gajah Mada menuruti segala sabda Maharaja. Semenjak itu, Sri Soma Kepakisan tinggal bersama Raja di Keraton Majapahit untuk mendapatkan pembelajaran tentang tugas sebagai seorang raja. Dikisahkan Sri Soma Kepakisan selama tinggal di Keraton Majapahit pada suatu ketika sedang bercengkrama di taman bunga, tiba-tiba didatangi oleh seorang bidadari cantik jelita. Rayuan manis Sri Soma Kepakisan meluluhkan hati sang bidadari. Mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Ke dalam keadaan ini dipermaklumkan ke hadapan Maharaja bahwa Sri Soma Kepakisan telah memperistri seorang bidadari. Raja bersabda, syukurlah kalau demikian. Dari perkawinan mereka lahirlah 4 orang anak, 3 putra dan 1 putri. Setelah si bungsu lahir, ibunya berpulang ke alam baka. Sri Soma Kepakisan merasakan duka cita yang mendalam serta iba melihat putra-putrinya tanpa asuhan seorang ibu. Oleh sebab itu diserahkannya kepada Maharaja Hembruk. Keempat putranya dibuatkan upacara penobatan menjadi ksatria utama oleh raja. Para putra yang telah tumbuh dewasa itu masing-masing memiliki kecakapan khusus, tidak mengecewakan bila dijadikan pemimpin atau raja. Setelah menyerahkan keempat putra-putrinya, Sri Soma Kresna Kepakisan selanjutnya menjadi seorang rohaniawan yang berdiam di Taman Sari. Keempat putra-putri Sri Soma Kepakisan dilantik oleh Gajah Mada menjadi adipati di berbagai daerah. Putra tertua menjadi adipati di daerah Blambangan bernama Ide Dalam Curu atau Ide Dalam Wayan. Putra kedua menjadi adipati di Pasuruan bernama Ide Dalam Bima Sakti atau Ide Dalam Demade. Putri ketiga menjadi ratu di Sumbawa bernama Ide Dalam Kepakisan atau Ratu Muter. Dan putra paling bungsu menjadi adipati di Bali bernama Ide Dalam Ketut Kepakisan atau nama Abiseke Ide Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Begitulah warganet berbagai saya akan